Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurvina dari kelas 2 PK2. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk komunikasi dalam organisasi. Yang pertama ada pendahuluan. Organisasi terdiri dari sejumlah orang yang saling berinteraksi dan saling bergantung. Secara umum, terdapat dua fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, ada komunikasi berfungsi sebagai alat bantu yang bisa digunakan oleh anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, komunikasi organisasional berfungsi sebagai suatu alat untuk menyatukan semua anggota organisasi menjadi satu kesatuan yang kohesif. Yang B, ada bentuk-bentuk komunikasi. Menurut ruang lingkup, komunikasi internal yaitu komunikasi yang berlangsung dalam ruang lingkup atau lingkungan organisasi atau perusahaan yang terjadi di antara orang-orang dalam organisasi saja. Kemudian ada komunikasi eksternal, yaitu komunikasi yang terjadi di mana pertukaran informasi terjadi antara organisasi dengan pihak luar seperti kreditur, pemasok, pelanggan, dan sebagainya. Kemudian ada menurut segi dari formalitas. Komunikasi informal terjadi di dalam suatu organisasi atau perusahaan yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi dalam mengabaikan hierarki organisasi. Kemudian ada komunikasi formal, merupakan komunikasi resmi yang mengikuti rantai perintah dalam struktur organisasi suatu perusahaan. Selanjutnya, ada menurut arahnya. Komunikasi ke bawah merupakan komunikasi yang terjadi antara seseorang dengan bawahannya dalam suatu organisasi. Komunikasi sejajar adalah komunikasi yang berlangsung di antara para karyawan ataupun bagian-bagian yang memiliki kedudukan yang setara. Selanjutnya ada komunikasi ke atas, merupakan komunikasi dari bawahan ke atasan dan biasanya dalam bentuk laporan, baik tertulis maupun lisan. Menurut kelangsungannya, komunikasi langsung, yaitu proses komunikasi yang dilaksanakan secara langsung tanpa bantuan perantara orang ketiga ataupun media komunikasi yang ada dan tidak dibatasi oleh jarak. Komunikasi tidak langsung, yaitu proses komunikasi yang dilaksanakan dengan bantuan pihak ketiga atau bantuan alat-alat media komunikasi. Menurut pola yang digunakan, dikelompokkan ke dalam 4 pola, yaitu pola roda, seorang bertindak sebagai titik pusat semua proses komunikasi. Kemudian ada pola rantai, merupakan suatu pola yang terpusat. Pola lingkaran, yaitu semua anggota grup mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan komunikasi. Pola bintang, yaitu setiap anggota mempunyai kesempatan untuk berbicara dengan anggota lainnya. Menurut jumlah dan sifat komunikan. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil seperti rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak atau elektronik, yang dikelola oleh suatu lembaga, ditujukan kepada sejumlah besar orang. C. Suasana komunikasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi suasana komunikasi dalam organisasi. Yang pertama ada pola komunikasi yang digunakan. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian terdahulu, bahwa ada 4 jenis komunikasi dalam organisasi. Keempat pola komunikasi dalam organisasi tersebut, jika dibandingkan terkait alat ukur yang digunakan, akan tampak seperti tabel berikut ini. Yang kedua, ada gaya manajemen. Directive style, manajer yang menerapkan gaya ini cenderung mengambil sendiri semua keputusan, karena manajer berasumsi bahwa bawahan tidak mempunyai kemampuan atau tidak dapat dipercaya. Kemudian, coaching style, dalam gaya ini, pimpinan puncak cenderung memberi pengarahan dan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh para bawahannya. Selanjutnya, ada supportive style. Manajer dengan gaya ini berasumsi bahwa para pekerja mempunyai kemampuan dan motivasi kerja yang tinggi.
Kemudian ada delegating style, manajemen memberikan kebebasan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan dan menjalankan pekerjaannya masing-masing. Selanjutnya, ada yang ketiga, pengelolaan komunikasi dalam organisasi. Mengurangi jumlah pesan semaksimal mungkin. Hal ini perlu dilakukan karena pada pelaksanaannya masih banyak pengguna memo atau rapat yang tidak efisien sehingga terkesan pemborosan. Kemudian, memberikan instruksi yang jelas. Orang yang bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi harus memahami dengan jelas semua keinginan dan sasaran organisasi. Mendelegasikan tanggung jawab. Karena keterbatasan sebagai manusia biasa, maka manajer sebaiknya mempercayakan sebagian tugasnya kepada bawahan. Melatih keterampilan menulis dan berbicara. Perusahaan sebaiknya memberikan pelatihan tentang teknik-teknik menulis dan berbicara di depan umum untuk meningkatkan rasa percaya diri para pegawai dalam menjalankan tugasnya. Itulah penjelasan tentang bentuk-bentuk komunikasi dalam organisasi. Terima kasih telah menyaksikan. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.